Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali di pertemuan yang ketiga di mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini akan membahas mengenai analisis transaksi. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan yang pertama mampu menjelaskan dan menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan chart of account. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mencatat transaksi dengan menggunakan double entry accounting system. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan saldo normal. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan mencatat transaksi dengan menggunakan jurnal umum. Apa yang kita ketahui tentang akun? Akun ini adalah setiap item laporan keuangan. Kemudian dimasukkan ke dalam buku besar. Contoh akun misalnya ada kas, ada hutang usaha, ada piutang, ada perlengkapan, dan lain-lain. Kemudian sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis disebut buku besar atau ledger. Daftar dari akun-akun dalam sebuah buku besar disebut daftar akun atau chart of account. Kemudian klasifikasi akun. Yang pertama yang masuk ke dalam akun neraca. Kita ketahui dalam akun neraca ada aset, kemudian ada liabilities, dan ada modal. Harta atau aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Akun yang termasuk ke dalam aset misalnya ada kas, ada piutang, ada persediaan, kemudian ada perlengkapan, ada peralatan, dan lain-lain. Akun yang masuk ke dalam kewajiban, misalnya ada hutang usaha, ada hutang gaji, dan lain-lain. Kemudian akun yang masuk ke dalam ekuitas, misalnya ada modal, kemudian ada prive atau penarikan. Berikutnya akun laba rugi. Yang masuk ke dalam akun laba rugi ada akun beban, akun pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan pada ekuitas sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Misalnya akun pendapatan jasa, akun pendapatan sewa. Kemudian yang masuk ke dalam beban. Beban merupakan penggunaan harta atau jasa untuk memperoleh pendapatan. Misalnya akun beban sewa, beban gaji, kemudian beban perlengkapan, beban utility, dan lain-lain. Persamaan akuntansi dasar dapat diperluas agar mencakup kelima klasifikasi akun sebelumnya yang mengindikasikan apa yang diterima dan apa yang diberikan. Kelima klasifikasi akun ini tadi yang masuk ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Aset, ada kewajiban, ekuitas, ada beban, dan pendapatan. Beban dan aset ini di sisi debit, kemudian di kredit akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan. Pendapatan dikurangi beban, ini yang namanya laba. Kemudian sistem pencatatan ganda berdasarkan konsep sederhana, setiap pihak dalam transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan memberikan sesuatu sebagai imbalan. Dalam hal pembukuan, apa yang diterima di debit dan apa yang diberikan di kredit. Akun T atau T account menggambarkan sebuah neraca yang seimbang. Jadi dalam akun T ini mengacu pada timbangan atau neraca, sisi debit atau yang di sisi kiri, kemudian sisi kanan ini adalah yang disebut sisi kredit. Maka sisi debit dan sisi kredit harus balance atau seimbang. Kemudian karakteristik suatu akun.
akun T. Ini contoh akun T. Kenapa disebut akun T atau T-account? Karena bentuknya yang menyerupai T, ya. Contohnya akun kas. Ini dalam T-account ini jangan lupa harus ada nama akun. Misalnya ini akun kas, kemudian di sisi kredit, di sisi debit, ini sisi kiri disebut sisi debit, kemudian sisi kanan disebut sisi kredit. Ini yang disebut dengan angka yang diposting. Misalkan ada penerimaan kas dan ada pengeluaran kas. Maka sisi debit dan sisi kanan atau sisi kredit ini di total jumlahnya. Kemudian sisanya atau debit dikurangi kredit, selisihnya atau yang disebut dengan saldo. Saldo besarnya di sisi kiri disebut saldo debit. Kalau saldo besarnya di sisi kanan, maka saldo kredit. Kemudian akun-akun neraca atau balance sheet atau posisi keuangan. Yang masuk ke dalam neraca tadi adalah akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Akun aset ini mengalami kenaikan di debit dan penurunan di kredit. Akun kewajiban dan akun ekuitas mengalami penurunan di debit, kemudian jika kenaikan di kredit. Kemudian akun yang ada di posisi keuangan atau di neraca, akun aset, akun kewajiban, dan akun ekuitas. Akun aset ada di sisi debit. Jadi jika naik, maka di debit, jika turun di kredit. Kewajiban dan ekuitas jika naik, ini di kredit, jika turun maka di debit. Contoh transaksi yang termasuk ke dalam akun neraca. Misalkan transaksi A 1 November 2015, Chris menyetor uang sebesar $25.000 pada bank atas nama Net Solution. Maka dari transaksi ini akan dicatat di dalam jurnal. Ini bentuk jurnalnya. Dalam jurnal kolom ada keterangannya, ada tanggal, ada keterangan, ada pos referensi, kemudian ada debit, ada kredit. Kemudian jangan lupa di pojok kanan atas ada halaman. Dari transaksi A ini akan dicatat di jurnal kas di debit sebesar 25.000, kemudian modal di kredit sebesar 25.000. Kemudian pengaruh transaksi ini di dalam ledger atau buku besar. Ini di T-account kas dicatat di sebelah debit 25.000, kemudian modal di sisi kredit sebesar 25.000. Kemudian transaksi B yang masuk ke dalam akun neraca. 5 November Net Solution membeli tanah 20.000 dibayar tunai. Maka dicatat di jurnal tanah debit sebesar 20.000, kemudian kas di kredit 20.000. Maka pengaruhnya di dalam ledger kas ini akan dicatat di kredit sebesar 20.000, kemudian tanah dicatat di sisi debit sebesar 20.000. Transaksi C yang termasuk ke dalam akun neraca, tanggal 10 November, Net Solution membeli perlengkapan secara kredit sebesar $1.350. Maka dicatat perlengkapan debit sebesar 1.350 dan utang usaha di kredit sebesar 1.350. Kemudian dicatat di account perlengkapan di sisi debit sebesar 1.350, kemudian utang usaha di sisi kredit sebesar 1.350. Transaksi F ini yang masuk ke dalam transaksi atau akun neraca. Tanggal 30 November Net Solution membayar utang usaha sebesar 950. Maka dicatat di dalam jurnal umum utang usaha debit sebesar 950, kas di kredit 950. Kemudian di posting ke T-account kas di sisi kredit 950, utang usaha di sisi debit 950.
Kemudian akun yang masuk ke dalam laporan laba rugi. Tadi ada akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan menurun di debit, kemudian kenaikan di kredit. Akun beban kebalikannya, kenaikan di debit apabila penurunan di sisi kredit. Akun laporan laba rugi ini dicatat. Akun beban di debit itu jika naik, kemudian di kredit jika turun. Akun pendapatan di debit jika turun, di kredit jika naik. Contoh transaksi yang masuk ke dalam akun laba rugi, 18 November, Net Solution menerima sebesar $7.500 dari pelanggan atas jasa yang dilakukan. Maka dari transaksi tersebut akan dicatat kas debit sebesar 7.500 dan pendapatan jasa di kredit sebesar 7.500. Kemudian dicatat di T-account kas di sisi debit dan pendapatan jasa di sisi kredit. Transaksi berikutnya yang E, ini masuk ke dalam akun laba rugi. Selama bulan November, Net Solution mempunyai kewajiban untuk membayar beban seperti beban gaji, beban sewa, beban utility, dan beban rupa-rupa. Maka akan dicatat di jurnal umum beban di sisi debit, kas di sisi kredit sebesar 3.650. Kemudian dicatat ke T-account untuk akun kas, akun beban gaji, beban sewa, beban utility, dan beban rupa-rupa. Transaksi berikutnya yang masuk ke dalam akun laba rugi, yaitu tanggal 30 November, Net Solution mencatat jumlah perlengkapan yang digunakan selama bulan November sebesar 800. Maka akan dicatat di jurnal umum beban perlengkapan debit 800, perlengkapan kredit 800. Kemudian masuk ke T-account untuk perlengkapan di sisi kredit dan beban perlengkapan di sisi debit sebesar 800. Kemudian untuk mencatat penarikan oleh pemilik atau yang disebut dengan withdrawal atau drawing atau prepaid. Nah, di tanggal 30 November, Chris menarik uang sebesar 2.000 untuk keperluan pribadi. Maka akan dicatat di jurnal umum debit sebesar 2.000 prepaid Chris, kemudian di kredit kas sebesar 2.000. Kemudian masuk ke T-account kas sisi kredit dan prepaid sisi debit. Ini kalau dicatat secara keseluruhan dari transaksi A sampai H, maka ini dalam jurnal umum seperti ini ya. Dari mulai transaksi A sampai H atau penarikan pribadi. Kemudian saldo normal akun. Ini akun neraca saldo normalnya di debit untuk aset. Kewajiban ekuitas. Akun laba rugi, pendapatan di kredit. Kemudian penurunan di debit. Beban, kenaikan di debit, penurunan di kredit. Jadi ini saldo normal untuk akun yang ada di neraca dan laporan laba rugi. Nah, setelah dibuat T-account dari jurnal, kemudian T-account dan dibuat neraca saldo atau trial balance ya, atau daftar saldo sama saja. Dari semua transaksi saldonya dicatat di dalam neraca saldo. Ini tujuannya untuk menyeimbangkan tadi, untuk antara debit dan kredit agar seimbang atau balance atau sama ya, untuk mengecek apakah antara sisi debit dan sisi kredit sudah seimbang atau belum. Demikian untuk pertemuan ketiga kali ini.
untuk analisis transaksi sesi pertama, kemudian nanti berikutnya ada analisis transaksi untuk sesi kedua. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.